Jadi kalau misalnya saya masuk ke dalam partai, ya kalau misalnya kecenderungan saya itu murni pragmatis, maka pertimbangan saya itu sederhana. Apa yang bisa diberikan oleh partai politik kepada saya? Kota Makassar. Dan misalnya hengkang memilih hengkang daripada Nasdem ke PDIP, berarti bisa dikata bahwa Dedi ini melihat potensi jauh lebih besar menang. Kalau misalnya kalau kita kaitkan dengan kontestasi politik Pilgub Sulsel misalnya, lebih berpotensi menang di PDIP dibandingkan Nasdem dong kalau begitu kan. Nah, jadi secara instrumental ya apa yang dilakukan oleh Pak Dhani itu adalah rasional. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama kami di podcast Makassar Bicara. Bicara apa adanya. Alhamdulillah teman-teman, rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu narasumber dari Kak Asratillah. Beliau dikenal dalam sehari-hari sebagai akademisi, sekaligus pengamat kebijakan publik di Kota Makassar. Nah, kali ini rekan-rekan sekalian, kita akan membincangkan ini Kak terkait dengan mungkin dinamika politik ya. Dinamika politik yang ada di skala nasional, tapi nanti kita lebih khususnya nanti bicara di regional Sulawesi Selatan atau Kota Makassar ini Kak. Nah, baru-baru ini saya kira secara nasional politik kita betul-betul sangat dinamis Kak ya. Misalnya kita mengambil contohnya kemarin tiba-tiba Anies mengambil Caimin sebagai calon cawapres. Kemudian PKB keluar daripada koalisinya Prabowo. Kemudian nanti kita ada hubungannya dengan dinamika politik yang ada di tingkat daerah. Misalnya baru-baru ini mungkin Kak Asratillah juga mengamati bagaimana dinamika yang ada di Kota Makassar Kak. Khususnya terkait dengan ada yang pindah partai. Nah, fenomena pindah partai menjelang pemilu Kak. Salah satunya mungkin orang yang cukup kontroversi Kak di Kota Makassar ini, orang nomor 1 adalah Pak Dhani Pomanto, wali kota 2 periode di Kota Makassar. Nah, kalau menurut kacamata Kak Asratillah sebagai pengamat akademisi, wajarkah fenomena seperti itu Kak? Ada perpindahan partai dari partai 1 ke partai kedua. Kira-kira fenomena seperti ini wajarkah dalam hal politik? Apalagi menjelang waktunya Kak. Menurut pandangannya Kak bagaimana? Memang apa ya? Kalau misalnya kita mau jujur, pasca pemilu 1955 kita tidak lagi pernah mengenal yang disebut dengan politik aliran. Jadi kalau misalnya kita kembali ke tahun 55, secara historis pada waktu itu kan partai politik bertarung itu karena memang alasan ideologis antara Masyumi, PNI dengan PKI ya. Bahkan di gedung DPR itu terjadi semacam deadlock karena pertengkaran soal dasar-dasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa pada waktu itu. Tetapi pasca tahun 55 ya, kemudian Soekarno menegaskan demokrasi terpimpin, apalagi pasca 65 waktu bangsa kita masuk ke dalam sesi rezim Orde Baru namanya. Relasi antara elit dengan partai politik, kemudian partai politik dengan massa partai politik itu lebih berat kepada relasi yang sifatnya pragmatis itu. Artinya relasi yang sifatnya relasional ideologis itu lagi jarang terlihat.
Yang saya maksud dengan relasi ideologis itu adalah seseorang bergabung ke dalam partai politik atau orang mau menjadi kader, simpatisan atau anggota partai politik karena bersetuju dengan dasar-dasar perjuangan dari parpol, ya bersetuju dengan platform parpol, bersetuju dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga parpol. Tapi saat ini apalagi pasca 98 kita bisa melihat perilaku pemilih dan perilaku elit kita yang bergabung ya atau sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan partai politik, ya keterlibatan mereka itu sangat pragmatis. Artinya apa? Ya loyalitas mereka itu juga bersifat pragmatis. Sehingga loyalitas ideologis itu agak sulit atau langka ditemukan. Kalau misalnya loyalitas itu bersifat pragmatis, tidak ideologis, maka ini tentu sedikit banyaknya memberikan semacam apa ya, presiden buruk bagi perilaku politik kita. Apa ya, seseorang merasa ya tidak mesti militan gitu ya, menjadi anggota partai politik tertentu. Nah, apalagi memang dalam beberapa hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga itu menunjukkan bahwa identity party itu sangat rendah di Indonesia, tidak mencapai 10%. Apa yang dimaksud dengan identity party? Yaitu kecenderungan orang untuk mengidentifikasi dirinya secara militan dan secara loyal kepada partai politik tertentu. Artinya ada 90% orang ya relasinya dengan partai itu ya relasi kepentingan jangka pendek. Ya, jadi dia bisa dikatakan dia pindah sesuai dengan kepentingannya. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan kepentingan apa yang dimaksud? Artinya dalam berpolitik menegosiasikan kepentingan itu kan hal yang lumrah, gitu ya. Tetapi secara teoritis ya kepentingan politik itu kan punya dua aras ya, ada aras pragmatis, ada aras ideologis. Ya. Nah, tidak apa-apa orang misalnya mempertimbangkan aras pragmatis, tetapi juga perlu mengikut sertakan aras yang sifatnya jauh lebih ideologis. Nah, sekarang ini aras yang sifatnya ideologis itu ya hampir dikatakan tidak mencolok ya. Yang mencolok itu aras yang sifatnya pragmatis. Jadi kalau misalnya saya masuk ke dalam partai, ya kalau misalnya kecenderungan saya itu murni pragmatis, maka pertimbangan saya itu sederhana. Apa yang bisa diberikan oleh partai politik kepada saya? Ya, bukan karena saya sudah membaca anggaran dasar anggaran rumah tangganya, bersetuju dengan visi kepemimpinan ketuanya, ada sebagainya. Nah, itu barangkali salah satu penyebab kenapa elit ya atau bahkan elit saja gampang pindah partai, apalagi yang pengurus di tingkat akar rumput itu ya, itu semakin cair sebenarnya dan semakin mudah mereka untuk pindah partai. Jadi kalau begitu Kak, bisa dikata bahwa kalau Dhani misalnya kan, kan kita diskusinya tentang tokoh politik Dhaninya di Kota Makassar. Dhani misalnya memilih hengkang daripada Nasdem ke PDIP, berarti bisa dikata bahwa Dhani ini melihat potensi jauh lebih besar menang. Kalau misalnya kalau kita kaitkan dengan kontestasi politik Pilgub Sulsel misalnya, lebih berpotensi menang di PDIP dibandingkan Nasdem dong kalau begitu kan. Saya yakin ya, Pak Dhani Pomanto ini punya kalkulasi politiknya sendiri. Nah, salah satu kalkulasi politik yang kemungkinan besar dia lakukan adalah semakin memperbesar peluang dirinya untuk mencapai target-target politiknya. Ya, jadi awalnya dia punya hubungan yang mesra dengan Nasdem, ya, padahal kita tahu yang sebelum tahun 2020 di mana Dhani Pomanto menang kedua kalinya, dia kan berhadapan-hadapan dengan kader Nasdem kan. Nah, tiba-tiba pindah ke Nasdem, mesra dengan Nasdem di tahun 2020. Ya, karena saya pikir Pak Dhani punya kepentingan jangka pendek ya, bahwa Nasdem ini memperbesar peluang saya untuk merebut ya atau mencapai target politik jangka pendek, apa itu menjadi wali kota Makassar. Nah, sekarang target politik dari Pak Dhani ya bukan lagi wali kota Makassar, lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi.
Artinya dia sudah 2 kali menjabat ya sebagai wali kota Makassar dan tidak mungkin mendaftar sebagai calon wakil wali kota kan, atau menjadi anggota DPRD Kota Makassar. Yang paling mungkin ya menjadi gubernur atau anggota DPR RI. Tapi kalau misalnya kita melihat gestur politik beliau dari atribut juga yang tersebar di daerah-daerah, lalu apa statement di media-media online ya atau cetak, ya kemungkinan besar ya beliau ingin memperbesar target capaian politiknya, itu sebagai ya calon gubernur Sulawesi Selatan. Jadi saya pikir Pak Dhani berpikir ulang ya, bahwa kalau saya misalnya di Nasdem, tetap di Nasdem, maka ini tidak menambah atau malah memperkecil peluang saya untuk menjadi gubernur Sulawesi Selatan. Dan ada partai lain ya yang menguntungkan saya, yang membukakan kepada saya ya Pak Dhani dalam hal ini struktur peluang politik yang paling memungkinkan dia menjadi gubernur Sulawesi Selatan. Apa itu? PDI Perjuangan. Ya, jadi pindahlah beliau ke PDI Perjuangan. Saya pikir kalkulasi beliau itu sangat sederhana ya, sangat pragmatikal sekali. Berarti bisa dibilang lagi bahwa pindahnya dari Nasdem ke BDP Dhani Pomanto ini adalah keputusan yang tepat ya? Ya, secara ya matematika politik lah kira-kira gitu ya. Tepat dan kira-kira rasional ya Kak? Ya begini ya, kalau misalnya kita berbicara soal rasionalitas dalam politik, itu kan ada 2 macam, rasionalitas nilai dan rasionalitas instrumental. Kalau nilai itu kan ya berarti seorang politisi dalam mengambil keputusan politik mesti konsisten dengan nilai-nilai politik yang dia anut selama ini kan. Kalau rasionalitas instrumental dalam politik artinya dia mesti mencari cara yang paling efisien, low cost, high impact istilahnya itu ya, dalam mengambil keputusan politik. Nah, secara instrumental Pak Dhani sudah rasional berpindah dari Nasdem ke PDI Perjuangan. Apalagi Nasdem capresnya kan Pak Anies Baswedan ya. Sedangkan partai yang relatif ya menguasai medan pertempuran politik ini adalah PDIP. Ya partai yang berada di lingkaran Pak Jokowi atau partai yang ada di lingkaran Ibu Mega, dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. Nah, jadi secara instrumental ya apa yang dilakukan oleh Pak Dhani itu adalah rasional. Oke Kak, kan seiring dengan pindahnya nih, pindahnya dari Nasdem ke PDIP, ini kan juga diiringi dengan asumsi. Ada yang mengatakan kurang tepat, justru akan menghalangi Dhani dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, kan tadi dikatakan bahwa juga Dhani juga tidak asal pilih partai dong, pasti juga akan punya pertimbangan dari sisi kenapa PDIP yang dipilih. Misalnya ini kan persoalan juga capresnya siapa, misalnya. Nah, tapi kemudian Kak, saya ingin tahu dari pandangan Kak Asra, kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya Dhani ini mau maju di Pilgub, yang menonjolkan Dhani sebenarnya apakah figurnya sebagai wali kota 2 periode, ataukah memang kekuatan partai yang lebih mendominasi sebenarnya? Kalau menurut Asetil di mana? Apakah memang Dhani ini punya kekuatan lebih dibandingkan tokoh sukses yang lain, ataukah justru memang dua hal ini saling melengkapi, kekuatan partai dengan kekuatan figurnya sebagai Dhani Pomanto? Kalau dalam pemilihan kepala daerah, pertarungan itu kan biasa 2 tahap ya. Pertarungan mendapatkan kendaraan politik, yang kedua adalah kendaraan ya waktu ingin mendulang suara gitu ya, ada mendapatkan suara mayoritas. Nah, kalau misalnya kan Pak Dhani ini masih berada dalam perjalanan untuk menjadi kandidat ya menurut undang-undang, artinya dia mesti diusung oleh sejumlah kursi dari partai politik tertentu. Baru bakal calon ya masih jauh lah, ini kan belum masuk tahapan ya. Kita masih sibuk dengan pileg dan capres. Tetapi saya pikir Pak Dhani sudah memikirkan kira-kira partai mana yang paling mungkin dia jadikan sebagai kendaraan politik dan memungkinkan dia menjadi sebagai calon gubernur di
Sulawesi Selatan, gitu ya. Nah, kita tahu di Sulsel ya PDI juga punya kursi itu ya, walaupun tidak cukup untuk menjadi satu kendaraan, kan nanti sisa dilengkapi dengan partai-partai politik yang lain. Mungkin Pak Dhani akan berpikir kalau misalnya dia tetap di Nasdem, resiko politik untuk dia menjadi kandidat calon gubernur itu kecil, tidak sebesar jika dia misalnya mengendarai PDI Perjuangan. Nah, jadi kalau masih fase di pertarungan tahap pertama, saya pikir partai politik itu variabel utama. Ya. Nah, berbeda misalnya setelah ditetapkan oleh KPU ya. KPU Sulsel misalnya soal siapa saja yang menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Selatan, maka yang ditonjolkan itu adalah apa istilahnya ini? Personality branding gitu ya. Kecakapan pribadi dari seorang calon gubernur. Nah, karena memang salah satu logika yang dominan dalam pemilihan langsung kepala daerah itu adalah orang memilih kandidat itu karena fitur dari pribadi masing-masing kandidat ya. Dia tidak lagi pikir dia apa-apa dan sebagainya selama dia tidak punya skandal moral misalnya, skandal asusila atau pernah melakukan hal-hal yang di luar etiket ya. Saya pikir orang akan melihat kapasitas pribadi dari Pak Dhani Poemanto. Tapi di pertarungan tahap kedua ya. Jadi kalau sudah masuk di tahap pemilihan, orang akan lebih cenderung memilih bukan karena partainya, ya, karena figurnya. Pertanyaan berikutnya mungkin Kak, kan selama ini juga kita harus jujur ya bahwa Pak Dhani ini juga sosok yang agak-agak kontroversi ya. Ya, berbagai mungkin kebijakan, kemudian statement, pernyataannya di media, itu juga banyak yang dalam tanda kutip kontra dengan dia. Nah, menurut Kak Asra Nila sebagai pengamat, mungkin program apa sih yang sebenarnya yang paling melekat dengan Dhani dan itu punya kontribusi besar untuk mempengaruhi pemilih? Saya pikir satu-satunya jualan dari Pak Dhani kepada publik Sulsel, ya dia pernah menjadi wali kota Makassar ya 2 periode. Nah, dan memang Pak Dhani mengklaim bahwa dia berhasil menjadikan menjadikan kota Makassar sebagai smart city yang sombere. Ya walaupun nanti ini kontroversial ya di kalangan para akademisi. Tapi begini, dalam pilkada itu kan yang terpenting bukan kenyataan, tapi yang terpenting adalah soal pengemasan kenyataan. Jadi soal citra ya. Desainnya. Saya yakin semua wali kota dan kepala daerah punya sisi keberhasilan dan sisi kegagalan ya. Tidak ada kepala daerah yang 100% berhasil dan tidak ada juga kepala daerah yang 100% gagal. Ya, sisa nanti Pak Dhani Poemanto ya, orang-orang di sekitarnya, timnya barangkali memilah dan memilih capaian-capaian politik yang ingin diamplifikasi dan disosialisasikan ke masyarakat Sulsel. Ya, mereka pasti akan mensortasi ya, memilah ya. Ya, yang berhasil dilakukan itu diglorifikasi misalnya, kemudian di packing baik-baik dengan menggunakan saluran media komunikasi yang tepat, dan itu bisa merubah atau mempengaruhi persepsi masyarakat kepada Pak Dhani Poemanto ya, sehingga terciptalah kesan di benak para pemilih bahwa Pak Dhani Poemanto ini adalah orang yang memang layak sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan. Saya pikir ya ini bukan soal bagaimana nyatanya itu ya, bagaimana mengemasnya ya, tapi soal bagaimana mengemasnya. Nah, kalau misal nih Kak, misalnya karena kan beberapa media sudah mempublish beberapa kandidat atau paling tidaklah orang-orang yang diisukan akan maju. Misalnya saya minta analisisnya Kak Asra. Misalnya kalau kita Dhani diperhadapkan dengan Rudi Masek misalnya ya, yang juga pernah dalam tanda kutip pernah bupati di Prodi di Sidrap. Kira-kira kalau diperhadapkan dengan Pak Dhani, kira-kira unggul siapa? Kalau menurut dari segi figur, kemudian dari segi prestasi, kira-kira kalau dari saya pikir publik akan mencoba mengecek ya apa yang dilakukan oleh keduanya kepada daerah masing-masing. Saya pikir Pak Dhani Poemanto masih banyak menciptakan istilahnya hal-hal monumental ya, yang dia bisa klaim di
Makassar ketimbang Rusdi Masih di Sidrap. Tapi kan ya kita juga mesti jujur, anggaran yang kucur dan pendapatan daerah kedua daerah tersebut kan berbeda ya. Kita tidak bisa membandingkan PAD-nya Makassar dengan PAD-nya Kabupaten Sidrap. Secara otomatis karena PAD-nya Makassar ini ya sampai berapa triliun itu, ya dia pasti lebih banyak bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih banyak ketimbang kepala daerah di Sidrap. Tapi kan masyarakat biasanya tidak mau tahu itu kan. Yang dia mau tahu ya apa yang dilakukan oleh keduanya di daerahnya masing-masing sewaktu mereka menjadi kepala daerah. Karena Pak Dhani Poemanto kebetulan mengelola daerah ya yang bernama Kota Makassar ini dengan PAD dari sektor jasa terutama yang cukup besar ya, sehingga banyak hal-hal yang jauh lebih monumental yang dia lakukan dan dia bisa gelar persembahkan kepada masyarakat banyak ketimbang Rusdi Masih. Nah, saya pikir Pak Dhani Poemanto masih bisa lebih menang ketimbang Rusdi Masih. Jadi kalau diperhatikan lebih unggul ya. Ya lebih unggul Pak Dhani lah. Dari segi figur, dari segi aktivitas yang lain mungkin. Iya betul. Oke, saya kira demikian dulu ya Kak ya. Diskusi kita tentang bagaimana kemudian peluang Dhani Poemanto sebagai wali kota Makassar untuk maju di pertarungan politik di Pilgub Sulsel. Insya Allah nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas isu atau topik yang lebih menarik lagi, kemudian menghadirkan narasumber yang menarik lagi. Mungkin demikian, terima kasih banyak Kak sudah memenuhi undangan kami dan sudah mau berbagi dengan teman-teman. Jadi teman-teman sekalian jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel ini Makassar Bicara ID, dan teman-teman juga bisa mengirim tulisan ya. Punya naskah, opini, esai kepada teman-teman Makassar Bicara. Nanti kita kirimkan untuk bagaimana komunikasi lebih lanjut. Mungkin demikian, terima kasih banyak Kak. Semoga kita diberikan kesehatan nanti ke depannya supaya bisa bertemu. Mungkin demikian, sampai jumpa di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.